Halo teman-teman, selamat datang di channel Medilife. Hari ini kita akan membahas tentang alat kontrasepsi yang sering digunakan. Dan kalau memang waktunya masih ada, aku juga akan membahas kelebihan serta kekurangannya ya. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya teman-teman di rumah untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Medilife. Kontrasepsi adalah alat untuk mencegah kehamilan. Kini telah tersedia berbagai jenis kontrasepsi yang memiliki cara kerja berbeda-beda. Beberapa di antaranya bekerja dengan memengaruhi hormon, namun ada juga yang menghalangi secara fisik proses masuknya sperma ke vagina. Namun, beberapa jenis alat kontrasepsi berikut ini ternyata juga mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari kemungkinan infeksi virus, bakteri, atau parasit yang dapat menular melalui hubungan seksual. Mari kita bahas tentang jenis alat kontrasepsi dengan penjelasannya juga. Alat kontrasepsi terdiri dari beberapa jenis, yang mana masing-masing jenisnya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Selain itu, cara penggunaan dan tingkat efektivitasnya pun berbeda. Karena setiap pasangan perlu memahami dan menentukan jenis kontrasepsi yang paling sesuai. Yang pertama, kondom pria. Kondom merupakan alat kontrasepsi pria yang banyak dipilih dengan cara menggunakannya yang cukup praktis. Selain mencegah kehamilan, penggunaan kondom juga berguna untuk menurunkan resiko penyebaran penyakit menular seksual. Kondom pria bekerja dengan menghalangi sperma masuk ke dalam vagina. Kelebihan kondom pria sebagai alat kontrasepsi adalah harganya yang terjangkau, praktis digunakan, serta mudah didapatkan. Penggunaan kondom dengan cara yang benar dapat mencegah kehamilan hingga 98%. Namun, penggunaan yang kurang tepat atau kondisi kondom tidak baik di sini dapat meningkatkan kegagalan alat kontrasepsi ini. Selain itu, kondom hanya bisa digunakan satu kali. Yang kedua, pil KB. Selain kondom, salah satu alat yang tak kalah diminati sebagai kontrasepsi adalah pil KB. Kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen yang berperan mencegah terjadinya ovulasi. Pil KB umumnya terdiri dari 21 hingga 35 butir dan penggunaannya harus berkelanjutan selama satu siklus. Pil KB memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi dengan resiko kegagalan rendah. Mengkonsumsi pil KB juga membuat haid semakin lancar. Namun, penggunaan pil KB dapat menimbulkan beberapa efek samping seperti pembekuan darah, jerawat, nyeri pada payudara, hingga pada beberapa kasus tekanan darah tinggi. Yang ketiga, KB implan. Berbeda dengan pil KB, KB implan merupakan alat kontrasepsi yang berukuran kecil dan tampak seperti batang korek api. KB implan dapat mencegah kehamilan selama 3 tahun dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan. Cara penggunaan KB implan sebagai kontrasepsi adalah dengan memasukkan alat ini ke bagian bawah kulit, umumnya di lengan bagian atas. Di balik aktivitasnya yang cukup tinggi, penggunaan alat ini diketahui dapat menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur serta menimbulkan memar pada kulit saat baru dilakukan pemasangan implan. Yang terakhir atau yang keempat, suntik KB. Cara kerja suntik KB hampir sama dengan pil KB, hanya saja penggunaannya yang berbeda. Bagi wanita yang tidak suka minum obat setiap hari, maka suntik KB bisa menjadi alternatifnya. Berdasarkan periode penggunaannya, suntik KB menjadi 2, yaitu 1 bulan dan 3 bulan. Nah, itu dia teman-teman, beberapa alat kontrasepsi yang sering banget digunakan oleh orang-orang di luar sana. Apakah teman-teman di rumah tertarik menggunakan salah satunya?
Ingat ya, digunakannya ketika kalian sudah mempunyai suami atau istri. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dadah!